Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya Supriyono dari Universitas Islam Blitar Blitar. Terima kasih para ustadz, para santri, dan para yai yang telah bekerja sama dengan Universitas Islam Blitar Blitar. Terima kasih atas kepesertaannya di dalam pelatihan dan uji kompetensi HR Staff di Universitas Islam Blitar Blitar minggu yang lalu. Alhamdulillah, semuanya telah berhasil dan hanya ada 2 yang perlu meningkatkan beberapa kompetensinya sehingga nanti bisa disertifikasi dan mengajukan tes sertifikasinya lagi. Tidak perlu pelatihan lagi. Para yai, para ustadz, dan para santri, alhamdulillah kita bisa bersama-sama bersemangat untuk mengembangkan sumber daya manusia pesantren, utamanya adalah pada BUMTREN, Badan Usaha Milik Pesantren. Karena pada saat itu kita telah diberikan pelatihan yang begitu singkat, oleh sebab itu kita perlu untuk menindaklanjuti dan pada mulai saat ini, sebagaimana diusulkan oleh Romo Yai Mansur, kita ingin ada apa yang kita sebut dengan sawir MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia, untuk warga APIK. Oleh sebab itu, mulai saat ini ke depan, saya bersedia untuk menemani panjenengan semuanya untuk berdiskusi, belajar bersama tentang sumber daya manusia yang sesuai dengan kriteria dan standar SKKNI, Standar Kompetensi Nasional Indonesia. Marilah kita bersama-sama untuk menyimak bersama, belajar bersama tentang MSDM yang tentunya sesuai dengan standar kompetensi nasional Indonesia. Insya Allah nanti setiap antara 15 sampai 30 menit kita akan bersama-sama mengulang kembali pembahasan yang telah ditreningkan kepada kita oleh Bapak Joko dari Kemilau Cahya Inspirasi. Dan bersama Unisba, bersama saya, kita akan belajar bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina sayyidi mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Para sahabat Unisba BUMTREN APIK yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama untuk melanjutkan diskusi kita, sawir kita tentang MSDM. Kita akan membahas hari ini, pembahasan kita adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang kompeten. Baiklah, kita tentunya selalu ingat ya, pada saat kita melihat saudara kita mungkin di rumah atau mungkin di tempat pondok pesantren, mereka sedang mempersiapkan untuk memproduksi kopi misalnya ya. Lalu kemudian kita minta untuk menggoreng kopi. Nah, lalu ternyata kita lihat saudara kita itu, santri kita menggoreng kopi sambil memegang handphone. Ya, lalu kemudian dia sambil SMS ya. Tangan kanannya SMS, tangan kirinya goreng kopi, kecuali kalau kopinya sudah kita goreng dengan cara yang dengan mesin ya. Ini ilustrasi saja ya. Lalu kemudian gimana?
jadinya kopinya gosong, ya kan? Padahal kita sudah tahu bahwa santri kita itu adalah sangat cerdas ya, mengerti bagaimana cara menggoreng kopi yang baik ya, bagaimana memilih kualitas kopi yang baik kan gitu ya. Lalu kemudian dia juga sebenarnya sangat terampil untuk menggoreng kopi itu sendiri. Biasanya tidak ada masalah. Lalu kemudian setelah itu apa yang terjadi? Dia gosong kopinya. Nah, padahal kita kalau kita menggoreng kopi itu ya prosedurnya gorenglah dengan cara yang baik seperti yang mungkin para yai ya kan, teman-teman, sahabat-sahabat Bumteren Api itu sudah menentukan kalau menggoreng kopi itu ya harus serius, fokus kan gitu. Nah, ternyata ketika santri kita itu menggoreng kopi dengan sambil SMS-an, nah jadi gosong. Pada saat itulah maka santri kita itu adalah dalam kondisi tidak kompeten ya. Jadi orang yang cerdas, orang yang terampil, cerdas dan terampil itu belum tentu kompeten. Orang yang terampil mengikuti aturan juga belum tentu kompeten, ya kan? Orang yang cerdas mengerti bagaimana apa yang harus dilakukan, ya kan? Lalu kemudian dia juga mengikuti aturan, tetapi kalau dia tidak memiliki keterampilan yang baik, itu juga belum kompeten. Nah, oleh sebab itu mari kita bahas bersama lagi, bersama-sama bagaimana menjadi pribadi yang kompeten. Saat ini kita bersama-sama untuk melakukan Sawir MSDM bersama Unisba Blitar dan Bumteren Api. Saya akan mendampingi panjenengan semuanya selama 15 menit ke depan. Ya, sesi yang pertama adalah menjadi pribadi yang kompeten. Ya. Tadi saya katakan bahwa kita punya contoh, tadi adalah seorang santri yang kita minta untuk menggoreng kopi. Nah, sekarang bagaimana kalau santri kita itu kita minta untuk mengantarkan kita untuk driving ya, untuk menyopir mobil. Nah, ini mau nyopir mobil. Menyopir mobil itu sebenarnya satu keahlian yang sangat diperlukan di dalam perusahaan. Begitu juga di dalam perusahaan Bumteren, itu sangat kita perlukan. Di dalam konteks ini, untuk bisa menyopir mobil, maka seseorang harus kompeten. Sekarang kita coba lihat perilaku sopir ya. Kita lihat perilaku sopir coba. Nah, ketika sopir mobil itu kita training dia bagaimana cara menyopir mobil yang safe and ya aman gitu ya, safe and apa? Jadi safe driving itu ya harus menyopir dengan aman dan nyaman kan gitu, safe and pleasant gitu kalau bahasa Inggrisnya itu. Ya kan? Jadi ya kita harus nyaman, kita harus aman dalam perjalanan juga kan gitu. Nah, lalu kemudian sopir kita training gitu. Bagaimana sih menjalankan mobil itu dengan cara yang aman gitu. Supaya tidak ada kecelakaan, supaya tidak ada near miss. Near miss itu ya hampir kecelakaan. Jangan sampai terjadi, apalagi bahkan sedikit pun tergores jangan sampai terjadi. Misalnya seperti itu. Nah, ketika kita training mereka bagaimana cara menanjak, bagaimana mereka itu nanti kalau ditanjakan itu ya berhenti lalu kemudian maju lagi, bergerak lagi supaya mereka tidak mundur. Nah, kita sudah sampaikan, sudah training mereka, mereka mengerti dan bagaimana cara berhenti, bagaimana sebelum berangkat bagaimana cek semuanya mesinnya.
cek semua kondisi mobilnya, apakah betul-betul aman. Lalu kemudian selain itu, kemudian mereka isi daftar ceknya, apakah ulinya juga bagus, kan gitu. Nah, kalau sudah begitu mereka lulus dalam konteks ini misalnya ya. Lalu kemudian kita mintalah mereka menjalankan mobilnya. Nah, kalau mereka menjalankan mobil mundur, oh bisa dia mundur, oke, dan aman kan gitu ya. Terus kemudian ditanjakan, berhenti, ditanjakan, lalu kemudian jalan lagi. Nah, setelah jalan lagi, dia tidak mundur gitu. Waktu jalan ditanjakan tidak mundur, nah, berarti dia lulus lah. Dia terampil lah gitu ya, terampil. Cara menyalip juga bagus, aman 50 meter ya, aman. Dia bisa nyalip dengan baik. Waktu zona yang tidak bisa kita belokkan, yang kita tidak bisa melihat di depan, namanya adalah blind spot ya, blind spot ya, blind spot itu kan situasi di mana kita nggak bisa melihat di depannya, nah dia tidak nyalip di situ. Saat ada garis misalnya, garis yang lurus ya, tidak terputus-putus, dia tidak nyalip. Nah, berarti dia terampil. Dia cerdas, ya, tadi lulus kalau kita latih gitu, dia mengerti, tapi lalu kemudian waktu dia maksudnya dan ketika dia nyopir itu, nah dia juga terampil gitu. Nah, sekarang masalahnya kita lihat di lampu merah kan gitu ya. Ini ada lampu merah. Ketika kita menghadapi lampu merah, yang mestinya lampunya merah ya, mestinya kita berhenti. Ternyata supir kita terus bablas kan gitu. Ya, walaupun tidak ada orang lain di situ ya, terus bablas. Nah, ini yang kita sebut dengan tidak kompeten ya. Jadi sopir kita itu cerdas, berpengetahuan, terampil, tapi tidak kompeten. Karena apa? Tidak menuruti prosedur, tidak menuruti aturan. Dan itu yang kita sebut dengan attitude. Nah, kalau yang tadi itu dia ngerti, dia lulus, dia tahu, itu namanya knowledge. Lalu kemudian dia terampil, itu namanya skill. Dan sekarang ketika dia harus mengikuti aturan, tetapi dia tabrak saja, itu namanya attitude. Nah, makanya ada orang yang cerdas dan terampil, tapi belum tentu kompeten. Orang ngerti bahwa menggunakan uang yang baik itu caranya adalah ya dengan kejujuran, dengan sesuai dengan prosedur kan gitu ya. Lalu dia terampil, dia juga bisa menggunakan itu. Tapi kalau suatu saat dia korupsi, nah dia nggak kompeten. Sama halnya nyopir. Nyopir itu ketika dia itu mengerti bagaimana cara menyopir dan lalu kemudian dia juga terampil, tetapi dia nggak ngikutin aturan, itu tidak. Namanya tidak kompeten. Gitu para sahabat Buntren yang mulia ya. Jadi kita ulang kembali supaya kita nanti di dalam perjalanan perusahaan di Buntren itu baik gitu. Setiap orang pegawai yang ikut sama kita itu diharapkan mereka kompeten, mereka juga mengerti, mereka terampil, tapi juga mereka berintegritas, gitu ya. Contoh lagi ya. Ini tadi kan saya sudah contohkan tentang seorang santri yang menggoreng kopi. Nah, sekarang lain lagi. Contohnya, kalau para yai sedang melakukan negosiasi dagang misalnya, lalu panjenengan WA, bukan SMS ya, sekarang WA modelnya ya, WA kepada santri yang panjenengan percaya. Saat itu panjenengan perlu membutuhkan keputusan, ya kan? Karena itu adalah ada satu informasi yang Anda perlukan, yang panjenengan perlukan dari santri, lalu kemudian panjenengan WA santri.
Tapi apa yang terjadi? Santri ini sebenarnya dia adalah online dan dia membaca, tetapi dia tidak membalas, kan gitu ya. Nah, apakah dia kompeten? Bagaimana kira-kira? Ya, dia ngerti bahwa WA itu digunakan untuk berkomunikasi, termasuk berkomunikasi dengan kiai, kapan saja, di mana saja, kan gitu. Dia paham itu, dia cerdas itu dalam konteks itu. Lalu dia juga bisa menggunakan WA itu bisa, ya, apalagi dengan Romo Yainya ya, dengan teman-temannya guyonan juga bisa itu. Kadang sambil nyetir motor, tapi nggak boleh ya, itu nggak kompeten ya. Lalu kemudian dia bisa menggunakan skillful, ya skillful. Skillful itu apa? Terampil dia, terampil. Namun ketika pada saat yang sama, padahal dia baca, tapi dia nggak balas, saat itulah dia sesungguhnya bukan orang yang kompeten. Karena apa? Karena dia attitude, ya, sikap, perilaku, integritasnya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh kiai. Jadi gitu. Kapan saja diperlukan oleh kiai untuk berkomunikasi harusnya membalas. Nah, ini kebiasaan banyak orang seperti itu. Di situasi kita itu banyak orang cerdas, pinter, banyak orang yang terampil juga tapi nggak kompeten. Kadang dia cerdas, terampil, kan? Contohnya tukang deh, tukang. Lalu tukang mengerjakan pekerjaan pertukangan di pondok kita gitu. Nah, dia cerdas, terampil, tetapi dia tidak tepat waktu. Dia tidak sesuai spek yang dia tidak mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan spek yang kita sudah sepakati menurut aturan antara kita dan dia. Nah, itu namanya tidak kompeten. Nah, kita berharap bahwa semua santri kita, semua warga Bumtren itu kompeten. Sekarang itu banyak yang orang mengabaikan itu. Dia cerdas, pinter, tapi ya itu tadi tidak kompeten. Saya contohkan tadi, kiainya itu memerlukan jawaban yang cepat tapi tidak dijawab, padahal dibaca. Kan gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya bisnis kiainya ya kurang sesuai dengan harapan, kan gitu. Nah, ini sebagai refleksi kita semuanya. Nah, kita sarankan kalau misalnya komunikasi itu adalah harusnya real time pada saat itu juga. Kalau sudah tahu, sudah baca, ya balas. Kalau tidak mengerti, kasih tahu. Mohon maaf Romo Yai, saya belum paham ini, saya carikan dulu informasinya. Nah, begitu. Itu namanya adalah komunikasi yang kompeten. Gitu. Ini penting sekali bagi kita semuanya ya. Banyak orang merasa cerdas, ya, merasa pinter, merasa terampil, tapi dia lupa bahwa dia tidak kompeten dan dia mengabaikan orang lain. Ya, merasa pinter, itu ya. Ya Gus ya. Oke, baik kita lanjut ya. Oke. Nah, kalau begitu, bagaimana kompetensi itu? Bagaimana kompeten itu? Saya kompeten. Nah, kalau saya mengatakan saya kompeten, apa kriterianya? Ya, saya kompeten karena saya menampilkan unjuk kerja, pengetahuan, keterampilan, dan sikap saya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Standar yang ditetapkan itu apa saja? Ya komitmen antara kiai sama santrinya, komitmen di antara kita, peraturan, standar-standar yang sudah kita tentukan. Tentu ada di dalam artistik manajemen itu, standar itu tidak selalu dituliskan, tetapi sebaiknya memang dituliskan. Jadi apa yang dikerjakan itu ditulis, apa yang ditulis itu dikerjakan. Gitu. Ini kalau di dalam quality management system nanti kita bahas lagi.
Baik, kalau begitu para sahabat Bumtren semuanya yang sangat kami hormati dan para yai, mohon maaf ini saya ingin apa istilahnya ya apa ya egaliter apa ya, istilahnya ya alami saja ya kita membahasnya. Nah, nanti bisa para sahabat Bumtren untuk berkomunikasi di itu di kolom komentar. Nah ya, oke. Nanti ketika kita bertemu lagi kita bisa berbicara banyak. Nah kalau begitu, yang dimaksud kompetensi itu apa? Ya, seperti disampaikan Pak Joko ya di dalam pelatihan waktu itu ya. Nah, kompetensi itu merupakan spesifikasi pengetahuan, knowledge itu disingkat K itu, lalu keterampilan atau skill atau disingkat S itu, dan sikap ya. Dalam bahasa Inggrisnya attitude ya, disingkat A. Dalam penerapan yang efektif di tempat kerja. Maksudnya dalam penerapan yang efektif di dalam lingkungan kita, pesantren. Disesuaikan dengan standar. Nah, disesuaikan standar lah. Standar itu kita tentukan. Itu. Nah, kalau nasional nanti ada SKKNI, kan begitu. Kalau di tempat kita ya kita tentu kita bekerja kan tidak alami saja. Gitu. Kalau sekarang kita berbicara alami, iyalah oke, enggak masalah. Nah, tetapi ketika kita bekerja, maka sebaiknya ada standar yang kita sepakati bersama supaya kita bekerjanya lebih baik dan menghasilkan hasil yang baik. Nah, ini disesuaikan dengan standar atau spesifikasi. Nah, spesifikasi contohnya tadi kopi ya. Kopinya kalau digorengnya harus seperti apa, cara menggorengnya bagaimana, prosedurnya bagaimana, kan gitu. Setelah digoreng harus diapakan, kan itu kan standarnya kita tentukan. Untuk apa? Untuk mencapai kinerja yang optimal ya, untuk mencapai kinerja yang optimal. Kita lanjutkan sekarang. Nah, ukuran seseorang itu ya, ukuran standar seorang yang disebut kompeten itu seperti apa? Jadi ada 5 dimensi. Ada 5 dimensi yang kita ini dianggap ya apa istilahnya ya ya disebut kompeten begitu ya, disebut kompeten. Yang pertama adalah mengetahui. Kita harus mengetahui apa yang kita kerjakan, apa yang akan kita kerjakan. Kita harus mampu melakukan ya, melakukan apa yang menjadi tugas kita sesuai dengan standar. Lalu dengan sikap perilaku. Sikap perilaku itu ya kita jangan sakar PDW kan, menurut standar kan gitu ya. Ini sikap dan perilaku. Nah, maka di dalam konteks itu ada dimensi yang disebut dengan task skill ya. Task skill itu ya keterampilan tugas, keterampilan mengerjakan tugas gitu. Mengerjakan tugas atau pekerjaan yang rutin tetapi tidak alami sesuai standar. Nah, maka oleh sebab itu kita sebagai pribadi-pribadi di dalam melakukan usaha Bumtren, nah, sebaiknya kita menetapkan standar. Nah, bagaimana cara menetapkan standar dari setiap pekerjaan yang kita punya? Ya nanti kita sama-sama membahasnya. Kita sawir lagi, gitu ya. Nah, yang kedua adalah yang kita sebut dengan task management skill. Ya, task management skill. Keterampilan tugas manajemen ya. Jadi manajemen. Jadi kalau tadi yang nomor 1 itu teknis, yang kedua ini adalah manajemen, pengelolaan ya. Jadi pekerjaan itu mesti kita organisasikan sesuai dengan tanggung jawab kita ya. Bukan kita mengerjakan tanggung jawabnya orang lain, tapi tanggung jawab kita dan tentunya harus sesuai dengan standar yang kita tentukan tadi. Nah, juga selain itu ada dimensi ketiga. Dimensi yang pertama, seorang santri di Bumtren
yang diberikan tugas untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di dalam usaha Buntren itu harus memiliki keterampilan tugas tadi. Keterampilan tugas itu menjalankan tugas atau pekerjaan secara rutin itu harus sesuai dengan standar yang kita tentukan. Tetapi juga dalam melakukan pekerjaan itu tentu kita juga harus mengorganisasikan. Ini kalau nanti ada santri yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola satu bagian misalnya begitu. Nah, dia harus bisa mengorganisasikan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawabnya. Bahkan seorang pekerja biasa pun juga sama. Dia harus bisa mengorganisasikan apa yang dia kerjakan itu. Maksudnya mengorganisasikan bagaimana ya? Ya dia harus mengelola. Bagaimana cara melakukan pekerjaan itu mulai dari tadi kalau kita goreng kopi itu harus diperiksa, kualitasnya diperiksa, apakah dia sudah kering atau belum, lalu kemudian bagaimana cara menggorengnya, pertama harus apa, kedua harus apa, nggak boleh lompat-lompat, nggak boleh seenaknya di sendiri, itu prinsipnya begitulah. Nah, kalau untuk yang manajerial, di sisi manajemen yang mengawasi teman-teman ya tentu lebih luas lagi ya, ada dia itu sesuai dengan tanggung jawabnya, yaitu mengelola sumber dayanya juga, bukan cuma pekerjaannya saja. Nah, lalu kemudian setiap orang kita yang dikatakan kompeten itu juga harus bisa memecahkan masalah dan menangani masalah, harus cepat dan tepat. Itu namanya problem solving. Kalau istilah saya dulu, kalau saya bekerja di perusahaan itu, setiap penanganan masalah itu harus ditangani secara cepat, yaitu pada fastest time, the lowest level. Ya. Pada lowest level, fastest time. Bahasa Inggrisnya begitu. Lowest level itu maksudnya pada level yang terendah. Misalnya kalau ada permasalahan antara customer kopi gitu ya, dengan kita permasalahannya. Lalu kemudian yang paling depan siapa? Ya santri penjual kopi gitu. Oleh sebab itu santri penjual kopi itu harus bisa menyelesaikan masalah dengan cepat, fastest time, dengan cepat. Tidak perlu lagi lapor ke kiai, lapor ke ketuanya misalnya, koordinator, santri koordinator misalnya. Ya dia secepat mungkin, tidak semua masalah itu harus dilempar ke atas, itu namanya nggak bekerja itu, ya kan? Nah seperti itu. Jadi ketiga adalah problem solving, harus bisa melakukan pemecahan masalah. Ya. Yang keempat, setiap pekerjaan itu pasti ada risikonya. Nah, tidak perlu kita mengeluh. Misalnya ada santri-santri kita yang mengeluh, wah ini susah ini risikonya besar ini. Nah, setiap pekerjaan itu ada risikonya. Kalau dia mengeluh berarti dia tidak kompeten, kan begitu. Seorang pemimpin juga di dalam memimpin para pekerjanya juga tidak boleh mengeluh. Dia harus bisa selain menyelesaikan masalah bisa paham bahwa untuk menjadi kompeten itu dimensi yang keempat adalah risiko pekerjaan dan yang kita sebut dengan keterampilan risiko pekerjaan atau lingkungan. Jadi setiap pekerja, setiap santri kita itu perlu menghadapi tantangan perubahan dan tuntutan tanggung jawab pada pekerjaan dalam kondisi yang berbeda. Memang ya zaman kan bisa berbeda-beda juga kan gitu. Tuntutan zaman misalnya kalau kita punya kopi, ya kopi dengan kemasan yang besar. Tetapi masyarakat ternyata mereka customer itu pengen kopi itu di sasetan misalnya. Kan begitu. Nah, risikonya kalau seperti itu apa? Kalau kita sudah buat yang besar lalu ternyata pasar meminta yang sasetan. Nah, ini kan ada risiko di situ ya.
Itu salah satunya. Tapi risiko yang dimaksud itu lebih banyak lagi nanti. Ini salah satunya saja gitu. Ya. Ya, maka kita harus hadapi itu. Itu kan perubahan permintaan dari lapangan, ya. Kondisinya sekarang berbeda. Kalau dulu orang kopi tanpa 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 merek, tanpa kemasan tidak masalah kan gitu. Nah, ini kita minta kemasan lalu kemudian sasetan misalnya begitu ya. Lalu dan apalagi kita juga ketika kita bekerja dengan orang-orang yang berbeda di lingkungan organisasi. Ya seperti misalnya kita bekerja dengan ya orang dari latar belakang yang berbeda dengan kondisi pesantren kita misalnya. Nah tentu ini kan ada risikonya ya. Jadi prinsipnya adalah bagaimana kita bisa menghadapi tantangan dan perubahan dan tuntutan ya tanggung jawab kita saat kita bekerja bersama dengan orang yang berbeda, kondisi yang berbeda, tapi kita dituntut untuk bisa menyampaikan produk misalnya atau hasil kerja kita dengan nilai-nilai yang kemudian nanti bisa membuat pelanggan kita, customer kita itu menjadi sukses ya, bukan hanya satisfy, bukan hanya puas tapi sukses yang gitu. Itu sangat penting sekali. Apa ya bedanya sukses sama puas saja ya? Kalau saya membeli kopi di tempatnya teman-teman Bumtren misalnya, dilayani dengan baik, dikasih contoh kopinya, lalu kemudian diminta saya meminum contohnya gitu kan, nah, saya senang dan saya puas, itu puas namanya. Tapi kalau sukses lain lagi. Kalau saya membeli kopi panjenengan untuk bisa saya jual, ya kan? Lalu kemudian bukan hanya saya merasa puas ketika saya membeli kopi di tempat panjenengan, tapi ternyata saya juga bisa menjual dengan cepat dan keuntungan yang baik. Nah, itu sukses. Nah, bagaimana kita memberikan pelayanan kepada customer tadi supaya sampai pada sukses. Nah, ini adalah salah satu ya dimensi kompetensi tadi. Yang kelima, dimensi yang kelima itu adalah tentunya adalah keterampilan untuk mentransfer. Jadi setiap pengetahuan, keterampilan dan perilaku kita yang baik, yang sudah kompeten itu ya bukan untuk diri kita sendiri. Tentunya kita harus mentransfer ya, mentransfer. Kita membagikan kepada orang lain, kepada santri-santri yang lain, melakukan kaderisasi. Kalau di perusahaan besar dulu saya itu disebut dengan succession planning. Jadi perencanaan suksesi dan juga pengembangan karyawan kan gitu ya. Jadi karyawan kita kembangkan, kita tumbuh kembangkan. Malah karyawan itu jangan dimusuhi. Karyawan itu jangan sampai lebih banyak dikomplain kan begitu. Karyawan sudah ya mereka bekerja dengan kita, mereka membesarkan usaha kita sama-sama besar sama mereka, ya kita kembangkan mereka. Kalau mereka kurang baik ya kita training, kalau mereka tetap tidak baik ya baru ditransisi kan gitu. Nah, tumbuh, kembang, lalu kemudian mereka kita kaderisasi yang kita sebut dengan succession planning. Nah, kalau di dalam Bumtren ada pemimpin yang kita angkat menjadi pemimpin di situ, tentunya kita harus juga menciptakan pemimpin-pemimpin baru. Karena apa? Leaders develop leaders. Pemimpin itu mesti mengembangkan pemimpin baru, bukan pemimpin yang cuma satu terus ya. Ya ibaratnya Pak Presiden, lah presidennya seumur hidup satu terus bagaimana ya gitu ya. Ini juga jaya. Baik, terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, kalau kita melihat tentang konsep kompetensi tadi, ini simple saja kita bahas, kita sabirkan bahwa ternyata kompetensi itu harus menyangkut tiga-tiganya.
Nah, kita itu dianggap orang yang kompeten apabila kita itu bekerja, menunjukkan kinerja kita, itu ya kita tahu dan mampu. Kita itu ya ngerti bagaimana sih cara menggoreng kopi yang baik itu. Kita tahu juga bagaimana sih prosedurnya menggoreng kopi yang baik itu. Bagaimana sih caranya untuk mengkemas kopi yang baik itu dan bagaimana caranya menjual yang baik itu. Nah, lalu kita juga terampil. Kita bisa ya, memilih kopi yang baik bisa, menggoreng kopi yang baik bisa, lalu apalagi mengemasnya juga bisa gitu. Apalagi menjualnya ya, ya bisa. Ini terampil kan begitu. Tapi juga berintegritas. Artinya apa? Ya kemampuan dan keterampilan kita itu harus selalu mengikuti prosedur. Kan begitu, jangan sampai ada yang kopi yang gosong. Ya, ketika kita menjual juga sama, jangan sampai ada kata-kata yang tidak sesuai dengan kenyataan dari kualitas kopi kita misalnya, sehingga kita akhirnya kopinya tidak terjual. Jadi kompetensi itu sesungguhnya adalah secara simpel begitu. Kalau nanti di SKKNI tentu seperti yang disampaikan Pak Joko tadi ya, seperti yang di depan kita sampaikan spesifikasi tadi ya. Tapi simpelnya ya kompetensi itu adalah sesungguhnya unjuk kerja gitu, unjuk kerja atas seluruh kemampuan ya tadi pengetahuan, keterampilan dan integritas pribadi. Attitude itu, sikap gitu. Sama halnya contohnya itu tadi loh, orang nyopir itu loh. Orang nyopir itu ya cara ngelap mobilnya ya bisa, cara ngecek mobilnya bisa, mobilnya sebelum dijalankan dicek dulu. Nah, supaya nanti kalau mengantarkan Romo Yai tidak sampai ada hal yang nggak baik di jalan misalnya. Listriknya diperiksa semuanya, lalu di checklist. Nah, kalau di perusahaan di checklist itu. Bahkan kalau di tempat saya dulu, kalau saya mundur, itu saya harus bel 2 kali. Jadi gitu. Karena apa? Kalau ada orang di belakangnya, anak kecil di belakangnya, dia tidak akan tertabrak. Itu. Sebelum kita start mobil itu, mundur, bel dulu. Nah, gitu, bel 2 kali ya. Gitu. Jadi contohnya seperti itulah. Nah, kalau kita nanjak misalnya, kita berhenti di tanjakan, lalu kemudian kita jalan lagi, lalu kita tidak mundur. Nah, itu kan terampil. Tapi ketika kita lihat ada lampu merah, lalu kita itu kemudian, kita ngerti lampu merah itu nggak boleh jalan, tapi kita tahu bahwa di perempatan itu tidak ada siapa-siapa sama sekali, tapi kita jalan saja, itu nggak kompeten. Ya, jadi cerdas, terampil, neng ora kompeten. Tapi ada juga orang yang terampil, sopan, ya kan, integritasnya ya sopan lah kita maksud itu. Tapi kalau nggak ngerti ya udah kompeten kan itu. Dia bisa mengerjakan, tapi dia terampil ya, terampil, lalu dia juga sopan gitu. Tapi ada masalah dia nggak bisa selesaikan, dia nggak tahu. Nah itu juga nggak kompeten. Jadi kompetensi itu harus ketiga-tiganya menjadi satu. Nah monggo kita sama-sama adik-adik, para santri yang akan membantu kita, mas-mas, para santri, ya monggo kita semuanya kembangkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang kompeten. Nah, kita lanjut nih. Nah, inilah 5 dimensi tadi ya. 5 dimensi tadi adalah ada keterampilan tugas teknis ini ya, lalu pemecahan masalah, keterampilan tugas manajemen, kemudian risiko kerja, dan transfer keterampilan. Ya, kita harus selalu melakukan regenerasi gitu ya. Supaya apa? Supaya pesantren kita, ya, usaha pesantren kita itu terus berjalan dengan baik. Nah, para sahabat pesantren semuanya yang sangat saya hormati, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mohon maaf para yai, Romo Yai, kalau tadi saya di dalam memfasilitasi ada kata-kata yang tidak berkenan,
kurang sopan, saya mohon maaf. Nah, kita semuanya adalah berusaha untuk menjadi Bunteran Apik yang sukses, selamat dan sukses. Saya kompeten, panjenengan semuanya kompeten, kita semuanya kompeten. Bunteran Apik kompeten. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses. Demikianlah tadi pembahasan yang pertama pada sesi pertama tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang kompeten. Mudah-mudahan tambah jelas dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang kompeten. Dan minggu depan kita akan membahas tentang kompetensi itu sendiri, yaitu Standar Kompetensi Nasional Indonesia. Kita akan belajar bersama, dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan, diskusi-diskusi, mari kita lakukan diskusi-diskusi itu pada kolom komentar di YouTube ini atau pada grup di WhatsApp grup. Terima kasih, para yai, para ustadz, para santri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sekali lagi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.